Jumpa lagi teman-teman, para penonton, para subscriber pada Genu Channel. Selamat datang para penonton yang baru menonton video ini. Silakan untuk selalu mensupport channel ini dengan mensubscribe dan menonton seluruh konten-konten yang saya upload di dalam channel YouTube Genu Channel. Sebelumnya saya mengucapkan salam sehat, semangat selalu, dan salam keadilan. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan atau pencerahan terkait dengan apa itu kehadiran restoratif atau restoratif justice. Nah, di sini saya sedikit memberikan penjelasan yang kemudian ini adalah merupakan pedoman dalam melakukan penerapan restoratif justice, khususnya dalam perkara pidana. Nah, dalam perkara pidana. Jadi sesuai dengan surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018, jadi diminta kepada pihak kepolisian, khususnya penyidik di tingkat Polsek, tingkat Polres, tingkat Polda, tingkat Mabes untuk melakukan penerapan restoratif justice, di mana hal itu adalah dapat diselesaikan secara damai. Nah, itu kurang lebih restoratif justice itu adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan para pelaku, korban, dan pihak terkaitnya dalam menyelesaikan perkara tersebut secara damai atau memberikan kemudian memberikan suatu solusi yang adil kepada para korban, pelaku suatu tindak pidana. Jadi seperti apa penerapan restoratif dalam perkara pidana? Kalau kita lihat di dalam surat edaran Kapolri tahun 2018, memang ada beberapa hal yang kemudian perkara tersebut bisa dilakukan restoratif justice. Jadi enggak seluruhnya, ada beberapa yang memang bisa dilakukan suatu perdamaian yang kemudian hal tersebut dapat menjadi suatu hal yang kemudian hal tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Nah, kalau kita berpedoman dalam surat edaran tersebut, mekanisme dalam penerapan restoratif justice, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan yang perlu dilakukan dan yang perlu diperhatikan oleh penyidik. Nah, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa restoratif justice itu adalah dilakukan ketika contohnya suatu tindak pidana, suatu peristiwa pidana terjadi yang kemudian dilakukan pelaporan atau pengaduan ke pihak kepolisian. Nah, di sini setelah dilakukannya penyelidikan yang di mana penyelidik melakukan penyelidikan untuk mencari bukti-bukti permulaan yang kemudian dalam peristiwa pidana tersebut ditetapkan, kemudian dipanggil, kemudian yang kemudian itu dapat diduga, yang kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut meyakinkan, kemudian dapat disebut bahwa korban tersebut, pelaku tersebut adalah
merupakan benar-benar adalah pelaku dalam peristiwa tindak pidana tersebut. Nah, kemudian setelah pihak korban melakukan pelaporan, kemudian oleh penyidik melakukan penyelidikan dengan bukti-bukti permulaan, dengan korban tersebut diduga adalah dilakukan penyidikan. Dilakukan penyidikan ini kemudian untuk menerangkan suatu terjadinya peristiwa tersebut, yang kemudian menerangkan perbuatan tersebut adalah yang dilakukan oleh diduga pelaku. Nah, di sini kemudian bagaimana untuk kemudian suatu peristiwa tersebut atau suatu tindak pidana tersebut untuk dapat dilakukan restoratif justice. Nah, di sini saya harus menerangkan terlebih dahulu. Adanya restoratif justice adalah bukan sebelum adanya laporan, tapi setelah ada laporan oleh tim penyelidik, oleh pihak penyidik, yang kemudian setelah menerima laporan tersebut adalah yang kemudian melakukan penerapan restoratif justice itu adalah oleh penyidik. Penyidik itu meminta kepada korban, meminta kepada pelaku untuk melakukan suatu perdamaian, penyelesaian perkara tersebut secara kekeluargaan. Nah, yang kemudian nanti setelah dilakukannya suatu perdamaian tersebut dibuktikan dengan surat perdamaian. Nah, surat perdamaian tersebut harus benar-benar secara sukarela, yang artinya di sini bukan surat perdamaian yang kemudian pelaku atau korban dipaksakan untuk menandatangani, membuat surat perdamaian. Nah, di sini. Nah, kenapa? Karena surat perdamaian tersebut nanti diketahui oleh pihak penyidik, yang kemudian menjadi pedoman, merupakan syarat untuk melakukan restoratif justice. Nah, kalau perdamaian tersebut dilakukan secara paksaan, yang kemudian surat tersebut dibawa, surat perdamaian tersebut dibawa ke penyidik, yang kemudian oleh pihak penyidik nanti menanyakan kepada para pihak, contohnya pihak korban atau pihak pelaku ini, surat perdamaian apakah benar-benar sudah melakukan penyelesaian perkara tersebut secara kekeluargaan atau tidak. Nah, jika salah satu pihak tersebut menyatakan bahwa itu dilakukan secara paksaan atau dalam tekanan, dalam ancaman, itu bisa dikatakan bahwa surat perdamaian tersebut tidak sah. Nah, begitu. Jadi di sini saya memberikan sedikit penjelasan pedoman penerapan restoratif justice dengan kita berpedoman dalam surat edaran Kapolri, surat edaran Kapolri nomor 8, surat edaran Kapolri nomor SE garing 8 garing Romawi 7 garing 2018 tanggal 27 Juli 2018, di mana pada poin 3 di situ ada syarat-syarat untuk melakukan restoratif justice. Nah, seperti apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya itu ada dua. Syarat-syarat itu secara umum ada dua, yaitu syarat secara material, syarat secara formil. Nah, di sini harus diketahui oleh para penonton semua ya. Jadi syarat-syarat ini yang harus dipenuhi untuk kemudian dapat dilakukannya restoratif justice, dapat dilakukannya suatu perdamaian, suatu perkara, suatu laporan tindak pidana di pihak kepolisian. Di sini apa syarat materialnya? Jadi di sini mengatakan bahwa di dalam surat edaran tersebut menyatakan dalam poin 3 itu bahwa berkenaan dengan uraian pada angka 2 di atas. Nah, jadi saya nggak mau membaca lagi ya yang angka 2-nya, jadi aku langsung membaca poin 3-nya aja.
Berkenaan dengan uraian pada angka 2 di atas, diberitahukan dipermaklumkan untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice agar tidak memunculkan keberagaman administrasi, penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dan dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman penanganan sebagai berikut. Nah, pedomannya seperti ini. Jadi seperti yang saya tadi sebutkan, itu ada dua syarat secara material dan syarat secara formil. Jadi terpenuhnya secara material yaitu pertama, tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat. Nah gitu. Jadi tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan kemudian tidak ada penolakan dari masyarakat. Nah gitu. Yang kedua itu tidak berdampak konflik sosial. Nah tidak ada dampaknya, tidak ada dampak konflik sosial gitu ya. Ketiga, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan. Nah, jadi semua pihak yang terlibat ini adalah contohnya itu korban, pelaku, kemudian ada saksinya, kemudian ada pihak terkait lah yang terkait dengan suatu peristiwa pidana tersebut. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum. Itu. 4. Prinsip pembatasan. Nah, prinsip pembatasan itu ada dibagi dua, yaitu pada pelaku. Poin pertama itu tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat. Nah, gitu. Itu salah satunya ya. Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat. Artinya kesalahan yang dilakukan itu terutama ya dalam bentuk kesengajaan, terutama kesengajaan sebagaimana dimaksud dan tujuan. Nah, jadi dilihat ya, intinya di sini sih sebenarnya pelaku tersebut dapat dikategorikan bahwa tingkat kesalahan yang dilakukannya relatif tidak berat. Nah, yang kedua itu pelaku bukan residivis. Jadi pelaku ini bukan suatu mantan narapidana yang kemudian yang pernah melakukan suatu tindak pidana yang pernah divonis oleh pengadilan gitu ya, telah melakukan suatu tindak pidana. Jadi itu pada pelaku, pada tindak pidana dalam proses. Nah, artinya prosesnya itu pertama itu di tingkat penyelidikan. Nah, gini, itu melakukan proses restoratif justice itu di tingkat dalam perkara pidana ya, di tingkat kepolisian itu pertama poinnya itu ya dalam proses penyelidikan. Yang kedua, penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum atau dikirim ke kejaksaan. Jadi ada dua ya proses kemudian dapat diterapkannya restoratif justice. Itu dilakukan di tingkat penyelidikan, tapi sebelum dikirim SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan gitu, yang dikirim ke penuntut umum. Jadi gitu. Jadi itu syarat-syarat secara materinya. Yang kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam formil. Pertama adalah surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Nah, itu surat perdamaian yang saya jelaskan tadi itu harus ada kesepakatan dari pelapor dan terlapor yang kemudian sepakat untuk damai, yang kemudian surat tersebut adalah dibawa ke pihak kepolisian atau pihak penyidik untuk dijelaskan bahwa sudah dilakukan perdamaian gitu. Yang kedua, surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara, pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat diketahui oleh atasan penyidik. Nah, di sini kalau sudah dilakukan suatu perdamaian, kemudian itu harus diketahui oleh atasan penyidik. Atasan penyidik itu contohnya kalau di Polsek itu harus diketahui oleh Kanit, kalau di tingkat Polres itu harus diketahui oleh Kasat, kemudian kalau di tingkat Polda itu harus diketahui oleh Kasubdit, kemudian
ini nanti dilakukan suatu gelar lagi oleh atasan penyidik tersebut yang kemudian benar sudah ada perdamaian terhadap perkara tersebut. Yang ketiga, berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atau restoratif justice. Nah, itu hal-hal yang harus dipenuhi secara secara formil yang harus terpenuhi. 4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif justice. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, itu harus ada gelar. Nah, dilakukan gelar lagi pihak pelapor, pihak terlapor, dan pihak penyidikan bahwa ini suatu tindak pidana ini sudah dilakukan perdamaian yang kemudian adalah disampaikan alasan-alasan gitu ya. Yang kelima, pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab. Nah, jadi pelaku itu tidak keberatan atas tanggung jawab. Jadi punya tanggung jawab. Jadi pelaku itu harus bertanggung jawab juga terhadap suatu tindak pidana yang sudah dilakukannya gitu. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi atau dilakukan dengan sukarela. Nah, itu. Jadi pelaku itu tidak boleh keberatan. Itu contohnya korban itu meminta ganti rugi ya, baik secara materi gitu ya, atau secara sukarela juga bisa gitu ya. Jadi pelaku itu tidak boleh keberatan. Jadi kalau keberatan artinya ya di sini perdamaian tersebut tidak terjadi gitu. Nah, jangan kemudian dipaksakan juga gitu kan. Kemudian seakan-akan pelaku yang nantinya merasa bahwa ini pihak korban ini melakukan pemerasan, ini sering terjadi yang seperti itu. Jadi di sini kan memang jelas dalam poin secara syarat formil itu di poin 5 itu pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab ganti rugi atau dilakukan dengan sukarela. Itu. Yang poin 6-nya, semua tindak pidana dapat dilakukan restoratif justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Jadi gitu. Jadi itu syarat-syarat formil dan syarat material yang harus dipenuhi dalam penerapan restoratif justice dalam perkara pidana di tingkat kepolisian. Nah, itu tadi dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum atau kejaksaan. Jadi surat edaran ini setelah keluar surat edaran ini pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 dibuatlah peraturan Kapolri, yaitu peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Jadi setelah muncul surat edaran tersebut di tahun 2018, kemudian di tahun 2019 dibuatlah suatu peraturan Kapolri yang kemudian di sini salah satu adalah merupakan pedoman. Nah, dalam peraturan Kapolri ini, Perkap ini adalah pedoman. Di situ juga dicantumkan pedoman dalam melakukan keadilan restoratif. Jadi ini dapat kita lihat ya di dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dapat kita lihat dalam pasal 12 tersebut menyatakan bahwa pasal 12, dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat material, tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat. Nah, sama seperti tadi surat edaran itu. Jadi sudah dia syarat material dan syarat formilnya itu tidak beda jauh. Ini sama persis ini ya, sama persis. Jadi di sini saya lihat nih sama persis ini semua ya. Jadi coba kita ya baca. Syarat materinya tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat. 2, tidak berdampak konflik sosial. 3, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.
Prinsip pembatas pada pelaku tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan pelaku bukan residivis. B. Pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum. Formilnya, secara formilnya, surat permohonan perdamaian kedua belah pihak sama yang seperti tadi ya, di dalam surat edaran Kapolri tadi ya. 2. Surat pernyataan perdamaian atau akte deding dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara, pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat diketahui oleh atasan penyidik sama ini. 3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Ini sama nih, ini nggak ada perbedaannya ini. Sama persis dengan surat edaran dengan peraturan Kapolri ini ya. 4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif. Nah ini poin 4 ini kayak coba kita lihat ya. Itu sama ya, sama. Nomor 5 itu pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. Nah di sini ini sama nomor 5, cuman di sini di surat edaran ya, surat edaran itu ada nomor 6-nya, tapi di peraturan Kapolri ini tidak ada gitu ya. Dimana di surat edaran tahun 2018 surat edaran Kapolri itu poin 6-nya itu semua tindak pidana dapat dilakukan restoratif justice terhadap kejahatan umum yang tidak melibatkan korban manusia. Jadi kalau di peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu tidak ada poin 6-nya. Jadi gitu para penonton, ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang menonton video ini, kurang lebih penjelasan saya dalam penerapan restoratif justice dalam perkara tindak pidana. Jadi seperti itu pedoman-pedoman syarat-syarat yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu, dan jika dalam syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkara tersebut berjalan dengan dari tingkat penyidikan ke penuntutan sampai di persidangan. Jadi artinya di tingkat kepolisian sudah dilakukan upaya perdamaian, namun ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ya artinya perkara tersebut ya berjalan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya para penonton, para subscriber. Silakan dukung terus, selalu ikuti terus Geno Channel. Semoga dapat membantu, semoga dapat memberikan pemahaman-pemahaman, membuka wawasan para penonton semua melalui video ini. Dan silakan subscribe para teman-teman, para penonton yang belum subscribe. Dan sampai jumpa kembali, sehat dan sukses selalu. Salam keadilan.